Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Uang 70-an ribu sudah bisa beli saham high dividen. Labanya konsisten naik. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham TPMA atau PT Trans Power Marine. Bagi yang belum tahu, perusahaan ini berdiri pada tanggal 24 Januari tahun 2005 dan bergerak pada usaha jasa pengangkutan barang curah dalam negeri dan Asia Tenggara. Nah, untuk kepemilikan saham di masyarakat, saat video ini dibuat sekitar 35%-an. Sekilas kita bahas tentang laporan keuangan per tahun 2023-nya. Perusahaan ini memiliki jumlah aset sekitar 117 juta dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Mayoritas asetnya berasal dari aset tetap sebanyak 71,5 juta dan ada juga saldo kas sebanyak 15,2 juta dan piutang usaha bersih baik itu pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, jika kita bandingkan dengan jumlah liabilitasnya, perusahaan ini punya liabilitas sebanyak 24,8 juta. Dan jika dibandingkan dengan saldo kasnya sebanyak 15,2 juta, itu artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh liabilitasnya. Tapi jika dibandingkan dengan hutang jangka pendek, maka bisa dikatakan hampir setara. Sekarang kita bandingkan dengan total liabilitas 24,8 juta, perusahaan ini punya ekuitas 92,5 juta, yang berarti jumlah liabilitasnya lebih rendah dibandingkan ekuitasnya. Mayoritas ekuitas juga berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya. Pendapatan usaha juga mengalami peningkatan dari 62,8 naik menjadi 66,5 juta di tahun 2023. Tapi beban langsungnya malah bisa dikatakan mengalami sedikit penurunan. Ini merupakan hal yang menarik karena perusahaan mampu meningkatkan pendapatan, tapi di sisi yang lain beban langsungnya malah sedikit mengalami penurunan. Hal itu menyebabkan laba bruto perusahaan tumbuh dari 21,1 menjadi 24,9. Nah, kita lihat untuk beban dan pendapatan lain-lain. Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, begitu juga dengan beban keuangannya. Nah, untuk laba atau rugi entitas asosiasi, di tahun 2023 perusahaan berhasil mencetak laba sebanyak 1,1 dari yang awalnya mencetak kerugian. Hal itulah yang menyebabkan laba sebelum beban pajak final mengalami peningkatan dan begitu juga dengan laba tahun berjalan yang naik dari 14,2 menjadi 19,6 juta di tahun 2023. Kita masuk kepada informasi tentang dividen. Berdasarkan laporan tahunan, teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan berkata perusahaan berupaya untuk melaksanakan pembagian dividen setiap tahunnya. Jika kita lihat dengan realita yang terjadi, untuk tahun buku 2020 dan 2021, perusahaan ini membagikan dividen dengan payout ratio sebanyak 187% dan 54% dibandingkan dengan laba bersihnya. Nah, di tahun 2023 untuk pembagian dividen tahun buku 2022 tercatat bahwa perusahaan membagi sekitar 76% dari laba bersih tahun 2022 dalam bentuk dividen tunai. Jika kita bandingkan dengan historical 2 tahun sebelumnya, itu berarti sebenarnya dividen payout ratio perusahaan ini cukup berfluktuatif dari yang terendah 54% mencapai yang tertinggi 187%. Dan di tahun 2023, dividen payout-nya berada di rentang tertinggi maupun rentang terendahnya, yaitu sekitar 76%. Sebagai informasi, ini merupakan data terkait pembagian dividen historical saham TPMA dalam beberapa tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari tahun 2023 dan 2020 perusahaan ini konsisten, tapi mungkin sempat absen di tahun 2021 dan kembali lagi konsisten di tahun 2020, 2019, 18, dan 17. Nah, itu artinya TPMA ini memang tidak konsisten setiap tahun dalam membagi dividen, tapi apabila mereka membagi dividen, biasanya dividen yang dibagikan cukup mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ini merupakan proyeksi yang saya buat dengan mengasumsikan dividen yang dibagikan di tahun 2024 akan sama payout rasionya seperti tahun sebelumnya, yaitu sekitar 70-an%. Nah, EPS perusahaan mengalami peningkatan sekitar 35,2%. Dan itu berarti jika kita memasukkan unsur ini ke dalam dividen per share-nya, maka akan didapatkan proyeksi dividen net sekitar Rp51,18.
Jika dibagi dengan harga sahamnya sekitar 715, itu artinya dividen yield di tahun 2024 bisa saja mencapai 7,2%. Tapi ingat, ini masih proyeksi. Untuk informasi pastinya kita harus menunggu RUPS yang akan dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengetahui dividen per share sebenarnya yang akan dibagikan di tahun 2024. Tapi dengan angka dividen yield 7,2% rasanya masih cukup menarik, apalagi harga sahamnya hanya 715, yang berarti bisa dibeli dengan uang 70-an ribu rupiah untuk satu lotnya. Sekilas kita bahas tentang probabilitasnya. Ini probabilitas TPMA dalam 10 tahun terakhir. Untuk probabilitasnya cukup baik dengan angka 80%. Artinya dalam 10 tahun ini hanya 2 kali mengalami penurunan dan 8 kali mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar bisa teman-teman lihat terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2018 dengan kenaikan yang mencapai 50-an persen. Tapi sebaliknya di tahun 2017 dan 2015 saham ini mengalami penurunan sekitar 40-an persen. Jika teman-teman lihat setiap bulannya, bulan Maret saham ini cenderung mengalami peningkatan dengan probabilitas yang mencapai 90%. Artinya dalam 10 tahun terakhir, 9 kali mengalami peningkatan dan hanya 1 kali saja yang mengalami penurunan. Sebaliknya pada bulan Mei, Juni, dan bulan Agustus, probabilitas kenaikannya sangat rendah yakni hanya 22% saja. Kemudian kita bahas dari aspek harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk data historical harga saham sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Bisa dikatakan harga saham TPMA ini bisa dikatakan cukup konsisten tumbuh dari waktu ke waktu. Meskipun sempat terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2021 ke tahun 2022. Tapi apabila jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2024, harga saham TPMA bisa dikatakan cukup konsisten mengalami pertumbuhan. Dengan angka 715, saham ini sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga saham di tahun 2019 dan 2020. Berikutnya kita bahas dari aspek historical PBV-nya. Rata-rata PBV 5 tahun terakhir adalah 1,02 kali dan saat video ini dibuat, PBV-nya 1,32 kali yang berarti lebih tinggi dibandingkan historicalnya. Dulunya sempat diperdagangkan pada PBV di atas 1,9, tapi sempat juga turun mencapai PBV 0,53 kali. Nah, untuk aspek PBV, bisa dikatakan saham TPMA ini belum menarik karena diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Apalagi saham TPMA ini belum bisa dikatakan sebagai saham blue chip atau saham besar. Sehingga apabila kita menghargai saham ini dengan PBV di atas 1 kali, rasanya hal itu sudah terlalu mahal. Idealnya, saham-saham seperti TPMA ini bisa kita hargai dengan PBV maksimal di bawah 1 kali. Itu pun dengan angka laba yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahun dan bisa kita lihat untuk prospek ke depannya yang kemungkinan besar juga mengalami peningkatan kinerja. Ini merupakan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama, segmen bisnis TPMA di bidang jasa angkutan sepertinya kurang menarik dan tentunya tidak seterkenal bisnis yang lain seperti perbankan, tambang, consumer, dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan punya saldo kas yang hampir setara dengan total hutang jangka pendek. Tapi apabila mereka ingin melunasi seluruh liabilitasnya, mereka masih butuh sumber dana lain di luar saldo kasnya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Yang ketiga, perbandingan hutang terhadap ekuitas masih normal, di mana ekuitas jauh lebih besar dari hutangnya. Itu bisa kita lihat dengan rasio DER-nya di bawah 100%. Keempat, pendapatan tumbuh dan beban langsung yang konsisten membuat TPMA mampu mencetak kenaikan laba. Teman-teman bisa lihat pendapatannya mengalami pertumbuhan, tapi beban langsungnya konstan pada angka yang sama meskipun sedikit mengalami penurunan. Hal itulah yang menyebabkan terjadi kenaikan laba di tahun 2023. Yang kelima, rasio pembagian dividen cukup fluktuatif setiap tahunnya. Meski begitu, TPMA bisa dikatakan cukup memperhatikan dividen kepada pemegang sahamnya dengan payout rasio yang bisa dikatakan cukup memuaskan. Dan yang keenam, valuasi PBV TPMA sudah cukup tinggi sehingga belum menarik di harga sekarang. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.